Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sobat-sobatku dimanapun Anda berada? Ini di sore hari ini aku mau perjalanan menuju salah satu tempat yang berada di Desa Pekunden, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Nah, ingin tahu tempat ini? Tonton video ini sampai habis, lur. Jadi konon katanya ini tempat ada sebuah pohon tembaga, yang dinamai pohon tembaga, yang menjadi kisah pohon tembaga ini dibalik sejarah cikal bakal Banyumas. Jadi ini ada kaitannya cerita sejarah awal berdirinya Kadipaten Banyumas, lur. Pokoknya tonton video ini sampai habis, lur. Jangan di skip dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, dan juga share videonya, lur. Jadi aku pengen konten ini sejatinya ke, jadi pengen ngerti, pengen tahu tentang sejarah pohon tersebut, lur. Jadi ini, jadi ntar yang nonton itu, jadi yang tadinya belum tahu jadi tahu, itu yang sudah tahu jadi lebih tahu. Apalagi orang Banyumas, lur, pokoknya wajib nonton. Jadi ini pohon tembaga tempatnya berada di Desa Pekunden, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Nah, ini aku sudah hampir sampai, ini sudah arah gang menuju masuk ke tempat tersebut. Ini tempatnya di sebuah pemakaman umum, lur. Sangat disayangkan ini ada pohon bersejarah kok tempatnya di pemakaman umum, padahal itu dulunya belum ada pemakaman umum, jadi cuma pohon tembaga aja yang ada. Nah, ini pohon tembaganya, lur. Ini pohon tembaganya. Ntar aku menceritakan tentang sejarah pohon ini. Ini masih berkaitan dengan berdirinya Kadipaten Banyumas. Pokoknya pengen tahu lebih lengkapnya tentang cerita dalam video ini, tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, lur. Tidak perlu di-share. Ini konten bersejarah, lur. Jadi tahu. Oke, terima kasih. Sambung ntar lagi nih. Sambung ntar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Jadi ditanya di sore hari ini aku lagi di Desa Pekunden, Kecamatan Banyumas, kabupatennya ya Banyumas. Nah, ini aku lagi di sebuah tempat pohon bersejarah. Kok bisa dinamakan pohon bersejarah? Nah, ini namanya pohon tembaga ini. Nah, itu
lihat ke atas itu. Pohon ini usianya jadi sebelum berdirinya Kabupaten Banyumas itu pohon ini sudah ada. Nah, usia ya berarti sekarang usia Banyumas 453 tahun. Itu minimal, Lur, minimal. Berarti ini usianya sudah menembus angka 500 tahunan bisa ini. Soalnya sebelum berdiri Banyumas pohon ini sudah ada dan juga tingginya segini enggak segini. Oh, bisa dinamain pohon tembaga karena ini di dalam kulit pohonnya itu berwarna merah. Tapi aku nggak berani ngelupas kulitnya, soalnya saru, Lur. Nggak boleh lah, tempat sakral. Jadi ini saksi hidup berdirinya Kabupaten Banyumas. Nah, ini aku nggak sendirian, aku mau memanggil narasumberku biasa. Ini host saya, partner saya, Mas Amin. Monggo Mas Amin. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu sapa dulu ya, sama netizen nonton. Ya, sedulur pemirsa ya yang berada di YouTuber Mas Waluyo Ngapak, semoga dipanjangkan umurnya, sejahtera, amin ya, tidak kurang suatu apa, amin. Nah, amin. Ini saya lagi di tempat wilayahnya Desa Pekunden. Ya, Pekunden ya, Banyumas. Ini lagi melihat yang namanya pohon, namanya pohon tembaga. Iya. Pohon tembaga itu satu-satunya ya pohon langka, cuma tumbuh di Desa Pekunden Banyumas. Ya. Di dunia cuma satu. Di dunia cuma satu pohon ini. Oh, bisa disebut punya satu, hanya satu di dunia ini, nggak ada temannya itu. Ya, karena ini sudah diteliti ya sama Dinas Perhutani. Ya, dengar-dengar Dinas Perkebunan dari Yogyakarta. Ya, dari Yogyakarta. Itu diambil sampel daunnya. Oh, diambil sampel daunnya ini, Lur. Jadi ini sampel daunnya mau dikembangbiakan mau dikembangbiakan, dicampur campuran kimia ya, zat untuk perangsang penumbuh lah. Perangsang penumbuh. Tapi hasilnya mengering. Mengering. Jadi intinya ini pohon nggak mau dikembangbiakan. Dan ini pohon nggak berbunga dan juga nggak ada bijinya. Betul. Ya, jadi susah untuk dibudidayakan, dikembangkan. Dan pohon tembaga ini ya itu ibaratnya menggambarkan sejarahnya Kadipaten Banyumas. Jadi menjadi saksi hidup lah saksi hidup sekaligus babatnya Kadipaten Banyumas. Jadi bilang menjadi saksi Banyumas ini karena sebelum berdirinya Banyumas, yang sudah aku bilang tadi, sebelum berdirinya Banyumas pohon ini sudah ada, Lur. Iya. Sayang, sangat dikecewakan aku sebagai warga Banyumas ini bisa ya dibikin makam. Padahal menurut cerita ini sesudah ada pohon ini makam belum ada di sini, Lur. Ya, belum masih ada bersih. Makam. Ya, masih bersih menurut cerita dari orang-orang dulu loh. Jadi ini makam susulan sesudah ada toko pohon tembaga ini. Makanya ini dinamai makam tembaga. Pemakaman daerah tembaga lah. Kayak gitu. Ya, barangkali dengan lewat channel saya dari pemerintahan Kabupaten Banyumas mendengar. Karena ini salah satu cagar budaya. Coba kalau nggak ada makam ini bisa untuk wisata religi gini, wisata bersejarah itulah. Dan pohon ini namanya pohon tembaga itu umurnya sudah ratusan tahun. Iya, ratusan bahkan tahun. Ya 500 lebih.
bisa Iya. terjadi 500 lebih. Iya. Soalnya hari jadi Banyumas kemarin yang terakhir ke 453 tahun apa ya? Iya. Salah. Ya betul. 400. Tumbuhan pohon tembaga ini justru sebelum Kadipaten Banyumas terwujud terbentuk gitu. Nah, kemungkinan Mas Amin bisa menceritakan tentang sejarah pohon tembaga ini. Iya, tentang sejarah pohon tembaga ini, ya waktu Adipati Banyumas ini, Kadipaten apa ini namanya, kantor ya, Kadipaten Banyumas ya. belum dibangun, itu memang ada sejarah. Ya, jadi Kadipaten Banyumas itu kan adipatinya bernama Joko Kaiman. Joko Kaiman. Ya. Nah, dulu memang area Banyumas ini itu masih wilayah Kadipaten Wirasaba. Ya. Nah, Kadipaten Wirasaba yang itu yang dirajai sama Warga Utomo. Adipati Warga Utomo ke-1. Ya. Dan Warga Utomo ke-1 itu meninggal dunia. Meninggal dunia. Ya. Karena apa? Karena terbunuh dari utusan kerajaan Pajang, tapi terbunuhnya salah paham. Oh, salah paham. Ya, hari Sabtu Pahing. Makanya hari Sabtu Pahing itu untuk hari sakralnya orang Banyumas. Orang Banyumas, jadi bepergian jauh di hari Sabtu Pahing itu larangan lah ya. Ya, larangan. Itu karena Warga Utomo yang ke-1 itu terbunuh di hari Sabtu Pahing karena salah paham, dibunuh oleh utusan kerajaan Pajang. Lah, Adipati Warga Utomo terbunuh, jadi melantik anak menantunya yang bernama Raden Bagus Semangun. Ya, yang dikenal saat ini Joko Kaiman. Joko Kaiman. Ya, Bupati pertama Kabupaten Banyumas. Ya, itu. Nah, dikit-dikit aku tak memahami lah kita secara Banyumas. Iya. Dan Joko Kaiman sudah dilantik, dijuluki Adipati Warga Utomo kedua. Ya. Ya, bahkan dia mencari wangsit. Ya, dapat wangsit. Ya, dapat wangsitnya itu ibaratnya ada bisikan lah. Bisikan. Ya, bisikan apa itu? Bisikannya, yen siro pengen lestari nggoni rojo meneng adipati, trukahono papan anyar kang dumununge lor kulon desa Kejawar kang ana wite tembaga. Oh, wite tembaga itu ini ya. Iya. Jadi Joko Kaiman itu mengunjungi bapak angkatnya namanya Kyai Mranggi dan Nyai Mranggi yang berada di Kejawar. Itu ayahnya Joko Jawar. Nah, makanya desa Kejawar itu ibarat namanya anaknya Kyai Mranggi dan Nyai Mranggi yang bernama Joko Jawar. Ya. Lalu mendatangi beliau, ya mencari di manakah pohon tembaga. Nah, ya ini toh. Ya ini. Iya. Jadi kepengen lestari bisa jaya Kabupaten Banyumas itu harus berpindah. Iya, cari tempat. Makanya di sekitar pohon tembaga. Oh, yang nggak jauh dari pohon tembaga ya. Di sebelah utara laut, barat daya laut apa ya? Ya. Ya, sebelah barat utara betul. Iya. Ini dulunya rawa-rawa, Mas. Oh iya, dulunya rawa semua. Iya, hutan belantara sampai desa Kejawar itu mepet ke Kaliserayu. Iya, dari ujung barat Kaliserayu. Iya, dari ujung barat Kaliserayu juga rawa-rawa semua. Rawa semua, banyak pepohonan, hanya satu pohon ini yang enggak ditebang. Iya, hanya pohon satu-satunya ini yang bernama pohon tembaga. Terus apa lagi sejarahnya, Mas? Oh, sejarahnya itu mistisnya juga ada. Mistisnya gimana? Ya, mistisnya dulu kan ya
karena pohon ini ya banyak yang mengunjungi, yaitu ada orang, akunya orang pintar lah. Ya. Lantas dia mendatangi pohon ini, dia meditasi di sini. Oh, berarti dari orang-orang paranormal. Iya, paranormal, meditasi di sini. Justru melihat dari meditasinya, ini orang tersebut melihat tongkat. Melihat tongkat. Iya. Ya ini kegaibannya pohon ini bisa mengecohkan lah. Ya, mengecohkan paranormal itu yang datang ke sini meditasi ya. Dan ada lagi kedua lagi ngakunya paranormal juga meditasi di sini ya. Justru melihatnya itu bangunan luar biasa megah. Iya, bangunan megah. Iya. Sampai dia bicara andai kata bangunan ini bisa terwujud, alangkah indahnya di tempat ini. Oh, iya. Jadi berbagai orang-orang yang ngakunya paranormal itu sudut pandangnya berbeda melihat pohon ini. Gitu. Jadi kegaibannya pohon tembaga ini bisa mengecohkan orang-orang yang meditasi. Iya, berarti sudah 3 kali paranormal ke sini ya. Mungkin ke-4 kali, 5 kali, 6 kali bisa dikecohkan ya, terus. bisa berbeda. Oh, bisa berbeda, ketemu jadi satu, jadi tukaran. Iya, betul. Nah itu yang satunya itu namanya pohon nagasari. Pohon nagasari yang di sebelahnya itu ya. Sebelahnya. Itu yang baru puluhan tahun gedenya sudah sama ya. Iya, sama. Ini umur tembaga sudah, pohon tembaga ini sudah ratusan tahun. Sama. Itu pohon nagasari biasanya tertanam di daerah keraton-keraton. Iya. Daerah keraton. Betul, itu setiap keraton itu ada pohon nagasarinya itu. Ya uniknya ini kok sudah berumur ratusan tahun pohon tembaga ini tingginya cuma segini-gini aja gitu loh. Iya, iya. Betul. Juga lurus ya. Dan juga waktu dulu saya ingat saya itu ada ibu-ibu datang ke sini yang merangkul pohon tersebut. Nah, dia punya hajat itu mau menjual tanahnya nggak laku-laku. Ya, jadi ke sini merangkul pohon tersebut. Ya alhamdulillah itu jadi laku. Ya, alhamdulillah. Ya, berarti hajatnya terkabul. Terus berkaitan tentang sejarah ini masih ada sambungannya enggak itu tadi? Ya kalau saran saya sih ini area ini ya supaya ini bisa dikunjungi sama orang-orang ya luar kota, dalam kota, bahkan itu mendunia lah. Ini tetap harus dilestarikan. Betul. Membangun Banyumas. Ya, adanya konten-konten kayak gini kan gunanya untuk mengenal sejarah-sejarah di Banyumas supaya bisa dikenal sampai dunia atau se-Indonesia bahkan dunia. Bisa mengenal sejarah-sejarah di tempat Banyumas. Oh, ada pohon tembaga yang jadi saksi hidup berdirinya Banyumas, ya ini pohon tembaga. Tempatnya di daerah Desa Pekunden, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Saya sangat disayangkan ini kok bisa ditempati untuk makam umum gitu loh. Iya betul. Seharusnya ini desa setempat atau kecamatan setempat ya sudah menyetop cukup segini aja gitu loh. Nanti bisa dipindah di area sini. Nah, kemungkinan sisa juga ini kalau dipindah sudah terlalu banyak. Coba kalau dari dulu bisa stop gitu, kepala desanya nyetop. Ya, ini kan bisa dibangun, bikinin jalan, ya, supaya bisa akses masuknya lebih mudah lah. Kan ini salah satu cagar budaya Kabupaten Banyumas ini lur, cagar budaya. Soalnya pohon satu-satunya yang berada di dunia. Iya betul ini. Karena ini sudah diselidiki oleh tim perkebunan dari Jogja langsung ini. Jadi ini pohon
berbeda, untuk tangkasnya berbeda, terusan apalagi Ya memang pohon langka ya, termasuk ya, seratnya juga berbeda sama dari pohon lain. Nah, makanya disebut pohon langka bersejarah ini, karena cuma hanya di Kabupaten Banyumas yang ada. Nah, yang penasaran bisa cek ke sini, barangkali dari tim peneliti bisa cek ke sini langsung. Ini tempat terbuka lebar. Cuma datang ke sini jangan malam-malam kalau pengen meneliti, soalnya ini area pemakaman umum. Dulunya sebelum udah ada pohon ini loh ya, bukan pemakaman umum, cuma pohon ini yang berdiri tegak ini satu, terus disusuli dengan pohon nagasari. Ya betul, ini pohon nagasari yang sebelah. Ini penemuan oleh apa tadi Mas? Itu yang menemukan justru Kiai Merangi sama Nyai Merangi. Oh, Kiai Merangi sama Nyai Merangi. Iya. Jadi memutuskan inilah pohon tembaga. Di babat area sini dibangunlah Kadipaten Banyumas, nggak jauh dari pohon tembaga. Nah, makanya itu kok disebut pohon bersejarah. Jadi diresmikan dan dilindungi oleh pemerintah. Betul. Makanya ini di pagar keliling dilindungi nih lur, pohon ini dilindungi pemerintah ini. Soalnya pohon bersejarah. Bersejarah dan langka. Langka. Hanya satu di dunia. Hanya satu di dunia. Iya. Jadi ini tingkah lakunya seperti pohon jati. Kalau lagi musim kemarau ini kayak pohon mati. Iya betul. Daunnya pada rontok, jadi kayak pohon mati. Tapi kalau sudah mulai musim penghujan, ada hujan itu mulai tumbuh subur, nggak mati lur. Merawatnya juga gampang banget, nggak perlu dipupuk apa ya, nggak orang aku. Ya, dari dulu itu tumbuh segini nggak segini, iya, padahal segini, sudah segini. Ratusan tahun. Iya, pada umumnya kan pohon semakin tahun semakin membesar ya. Ini gedenya pun nggak berubah. Nggak berubah. Iya. Waktu penemuan pertama juga sudah segini nih. Sudah segini. Ukurannya segini nih pohonnya. Nah itu. Nah itu saja pohon nagasari yang nggak berbeda umurnya, udah besar kan. Pak, geser sana kamera. Ya, boleh. Ini diangkat pakai tripodnya. Diangkat masuk ke dalam, ayo. Nah ini lur. Nah, ini ada jamur ini. Jamur ini lur. Ini jamur perasaan dari dulu pas aku nonton di YouTube channel apa ini jamur sudah ada. Sudah ada. Jamur sudah ada. Jadi ini warnanya kayak gini, ini ada agak kropos. Yang ini pohon tembaga, yang ini nagasari. Pohon nagasari. Nagasari lur. Iya. Nih. Nah, ini pohon nagasari biasanya ditanam di daerah keraton-keraton ini. Nagasari. Ini di dalam kulit pohon tembaga ini dalamnya berwarna merah seperti tembaga. Betul. Soalnya aku nggak berani ngelupas kulitnya, nggak berani. Soalnya ini tempat-tempat ya misterius lah, sakral. Iya. Saru, nggak boleh merusak. Kita cukup mengambil gambarnya aja buat para netizen ya, pemirsa netizen dimanapun Anda berada, supaya lebih mengenal tentang sejarah-sejarah yang berada di Indonesia, yaitu ini pohon tembaga. Salah satunya pohon tembaga ini yang satu-satunya di Kabupaten Banyumas. Iya. Hanya satu ini lur, tumbuh hanya satu ini, nggak ada temennya. Soalnya ini dicangkok pun nggak bisa, dikembangbiakan intinya nggak bisa, ini nggak mau ada temennya. Cukup satu saja ini di Banyumas, makanya dinamakan pohon langka. Lagi 10 pohon aja di dunia termasuk pohon langka, apalagi satu nggak ada temennya.
Tapi dengar-dengar sih di daerah Samudra, Desa Gumelar, Kabupaten Banyumas ada yang mirip ini, pohon tembaga mirip aja, cuma dari segi serat-seratnya itu berbeda. Pohonnya mirip, cuma iya. berbeda. Cuma hanya mirip ya, Ya, mirip kemungkinan aja. kemudian hanya mirip pohon tembaga ini. Jadi itu masih di wilayah Banyumas juga Wilayah ya? Banyumas Iya. juga. Cuma ya berbeda. Iya, iya. Ya, itu sudah dicek dari Dinas Perkebunan. Cuma ini. Cuma ini saja Iya. yang tumbuh kokoh, nggak ada temennya. Ya satu di dunia ini lur. Ini mengisahkan tentang sejarah Banyumas. Saksi hidup. Saksi Iya. hidupnya berdirinya Kabupaten Banyumas. Ya, ini Berdirinya pohon Kabupaten tembaga. Betul. Berapa menit? Lekor. Ya wis cukup berapa? Cukup apa? Ya cukup lah. Ya udah cukup videonya sampai di sini dulu ya lur. Jangan lupa selalu dukung terus channel Waluyo Ngapak. Pokoknya aku bakal sepil terus tempat-tempat yang mengandung bersejarah ataupun yang tempat-tempat sakral, banyak mitosnya, misteri. Aku bakal itu terus. Pokoknya tak cari terus di mana tempatnya, yang penting masih posisi di Kabupaten Banyumas dan juga di luar Banyumas. Pokoknya tonton terus channel Waluyo Ngapak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya lur. Dan jangan lupa di-share videonya. Kalau yang nggak suka film horor ataupun mistis-mistis, skip aja nggak apa-apa. Nah, monggo. Ini soalnya konten sejarah ini lur. Sejarahnya Kabupaten Banyumas, salah satu pohon tembaga ini. Oke ya lur. Cukup sekian dan terima kasih untuk video hari ini. Salam buat keluarga Anda di rumah. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.